Saudara, jati diri kita adalah bangsa Indonesia. Jati diri kita bukan Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad ibni Abdullah. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang saya hormati dan saya cintai, kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu adalah hak, yang benar adalah benar, dan berikan kami kekuatan rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu tetap batil, lalu berikan kami kekuatan untuk menjauhi dan meninggalkannya. Wahai saudara dan saudariku semua, apapun profesi saudara dan saudari. Wahai saudara dan saudariku semua, apapun status sosial saudara dan saudari. Wahai saudara dan saudariku semua, apapun panggilan saudara dan saudari, panggilan syekh, kiai, abah, ustadz, profesor, doktor, lurah, ajengan, pakde, makde, bude, encang, encing, nyanyi, dan lain-lainnya. Mari kita kembali membuka sejarah bangsa Indonesia ini. Dan mari kita dengar suara anak-anak bangsa yang merasa sejarah bangsanya mulai dikaburkan oleh imigran Yaman yang mengaku-ngaku sebagai ahlu baitir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara dari dulu hingga saat ini. Jangan cuma mendengar sejarah yang dibuat, yang direkayasa oleh orang-orang imigran yang datang dari Yaman. Saya mau kasih tahu khusus buat panjenengan semua yang tidak mau membuka diri dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan informasi, yang masa bodoh dengan pernasaban para habib, yang tetap ngotot dengan dasar husnudzon mengaku Habib sebagai keturunan Rasulullah setelah ada bayyinah pembatalan. Panjenengan memang sangat hebat dalam ilmu agama, nahwu, balaghah, saraf, tafsir, hadis, tasawuf, dan sebagainya. Tetapi saya yakin panjenengan semua, khususnya yang ada di pesantren-pesantren, khususnya yang biasa membaca kitab-kitab kuning, saya yakin sampean belum punya kitab-kitab nasab yang mengisbat para habib sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'alawi itu sendiri. Sehingga panjenengan semua cuma manggut, manduk, seneng mendengarkan tipuan kebohongan para habib yang menyatakan dirinya adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya juga yakin panjenengan adalah murid-murid para Habib yang langsung belajar di Yaman maupun Habib-Habib yang ada di Indonesia, yang mereka semuanya telah mendoktrin panjenengan untuk mengkultuskan para Habib, yang telah mensihir panjenengan, mendoktrin panjenengan, memasukkan cerita-cerita khayal para Habib yang ngaku-ngaku jadi wali, bahwa mereka semua adalah keturunan Rasulullah yang bisa memberkahi kehidupan panjenengan, dan panjenengan juga percaya kalau para Habib-Habib itu memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia, negara panjenengan sendiri. Kalau panjenengan percaya mereka yang memberkahi negeri ini, terus di mana keberkahan panjenengan untuk bangsa ini? Apakah panjenengan tidak bisa mendatangkan, meminta keberkahan kepada Allah, sehingga panjenengan merasa rendah diri di hadapan para Habib? Panjenengan mungkin tidak pernah sadar kalau semua yang disampaikan oleh para Habib itu adalah sihrun innal bayana la sikhro. Penjelasan-penjelasan mereka itu adalah sihir yang telah menyihir panjenengan, dan karena sihir itu pikiran sampean mati buntu, bahkan sudah tidak bisa melakukan apa-apa, lalu mengakui bahwa semuanya ini terjadi karena para Habib. Masya Allah. Panjenengan tidak pernah sempat bertanya dan melihat catatan nasab para Habib, tetapi panjenengan cuma husnudzon. Sihir dan doktrin para Habib ini sudah tertanam secara turun-temurun sampai 4 generasi sejak tahun 1800-an sampai sekarang. Sihir dan doktrin itu melumpuhkan otak bawah sadar, sehingga panjenengan tidak percaya adanya hasil penelitian tentang nasab dan perkembangan sains teknologi genetika yang mengkonfirmasi kalau para Habib itu bukan keturunan Rasulullah, tetapi keturunan Yahudi. Saat para Habib sudah limbung, tak bisa membuktikan kalau diri mereka keturunan Rasulullah, justru panjenengan yang rela dan siap menjadi benter para Habib. Panjenengan sibuk membela mereka. Panjenengan berkorban menghilangkan daya rasa panjenengan terhadap kecintaan kepada sesama pribumi, lalu menyalahkan dan memfitnah para ulama yang berjuang membongkar kepalsuan para Habib yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan menjadi penghambat orang-orang yang ingin maju, yang ingin mengembangkan daya nalar dan pikirnya, yang melakukan penelitian-penelitian demi mengangkat kebenaran. Panjenenganlah ulama pribumi
dan dipertanyakan keperpihakannya. Panjenengan dipertanyakan, apakah panjenengan berpihak kepada kebohongan atau kepada kebenaran? Alih-alih panjenengan membela yang benar, tidak mau membela yang ingin memunculkan bahwa yang hak adalah hak, malah panjenengan nyinyir tanpa tahu persoalan yang sebenarnya. Panjenengan cuma melihat dulu Habib itu alim dan alamah, tawadhu, karismatik, menjadi wali yang punya karamah, memberikan berkah kepada panjenengan dan kepada negeri ini. Itu yang panjenengan lihat. Mungkin hanya berdasarkan husnudzon tadi. Padahal mestinya panjenengan bisa membedakan apa itu ilmu dan apa itu nasab. Karena ilmu dan nasab berbeda. Orang menjadi hebat itu karena ilmunya, dan ilmu itu adalah usaha. Dan orang tidak bisa menjadi hebat hanya karena nasab tanpa usaha. Panjenengan tidak bisa membedakan apa itu ketakwaan dan apa itu keturunan. Sampai-sampai begitu yakinnya panjenengan hanya karena panjenengan melihat orang hebat karena ilmunya, lalu panjenengan terus percaya, kalau begitu dia itu adalah Habib. Padahal tidak ada korelasinya antara keturunan dengan ketakwaan. Keturunan tanpa usaha, tanpa ilmu, tanpa belajar, tidak mungkin akan bisa mencapai kemuliaan. Karena kemuliaan yang diakui Allah adalah berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan keturunan. Panjenengan tidak bisa membedakan apa itu cerita-cerita halusinasi, dan tidak bisa membedakan apa itu karomah. Pikir panjenengan kalau ceritanya semakin mustahil, semakin tidak masuk akal, justru panjenengan yakini itu karomah. Karomah tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Tetapi cerita halusinasi yang disampaikan oleh para habib yang ngaku sebagai wali tidak mendatangkan manfaat, tapi justru mendatangkan kesengsaraan dan membahayakan bagi keimanan. Jangan karena panjenengan terkagum-kagum karena melihat karomah halusinasi tadi, maka panjenengan ngotot kalau Habib itu adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari sekalian, saya tidak ingin menyadarkan mereka yang sudah mati rasa, mati hati, tertutup nalurinya, dan juga para muhibbin yang sudah terlanjur cinta buta dan terblokir pintu saringan pikirannya, filternya. Percuma, sebab keyakinan mereka telah menjadi penghalang hidayah Allah dan membuat buta mata batinnya. Maka
sekalipun mereka berpendidikan tinggi, tetap saja bodoh. Dan kebodohannya bisa menjadi berlipat-lipat. Dan orang-orang bodoh sudah pasti yang mendominasi dirinya adalah emosinya. Emosinya dikedepankan. Sehingga tidak heran mereka melakukan persekusi dan memusuhi siapa saja yang membongkar kebohongan nasab para habib. Mereka akan menyerang orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Pepatah Arab mengatakan, al-insanu daiman aduun ma yajhal. Selamanya manusia yang bodoh akan memusuhi orang yang menyampaikan kebenaran. Karena dia bodoh, maka orang yang menyampaikan, memberikan penjelasan akan menjadi musuhnya. Karena itu, orang-orang pintar, orang-orang pandai yang menyampaikan kebenaran pasti dimusuhi oleh orang-orang yang bodoh ini. Saudara-saudara sekalian, saya akan terus mengulang-ulang dan memberikan informasi kebohongan para habib yang ada di Indonesia ini kepada saudara-saudara kita yang masih bisa diajak berpikir waras, yang masih bisa menggunakan logika, nalar, agar tidak tertipu, agar bisa menghindari dari tipuan para habib dan terhindar dari cerita-cerita halusinasi para habib yang membuat kita semakin bodoh, semakin malas, dan semakin tertinggal. Bangsa ini akan maju kalau meninggalkan doktrin-doktrin kebodohan, tetapi menggunakan pikiran dan terus belajar menggunakan logika, karena kemajuan itu hanya bisa dicapai dengan pikiran yang waras. Ketahuilah saudara-saudara, para imigran yang beranak pianak sekarang di Indonesia dan diberi gelar habib itu bukanlah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang, para habib itu bukan keturunan Rasulullah. Jangan lagi akui mereka keturunan Rasulullah. Buktinya sudah jelas. Para habib itu orang biasa. Tidak ada bedanya dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang di negara asalnya hidup sengsara, lalu didatangkan oleh penjajah Belanda ke Indonesia. Mereka dijadikan partner kerja untuk Belanda dengan tugas pokok meredam perjuangan ulama, rakyat Indonesia, para santri yang ingin membebaskan dari jajahan, yang ingin membebaskan diri dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Tidak ada yang samar sejarah kehadiran para habib di Indonesia. Keberadaannya sangat merugikan bangsa Indonesia. Lihatlah bagaimana Habib Utsman bin Yahya yang menjadi mufti Betawi yang digaji oleh Belanda
Beliau telah mengeluarkan fatwa sesat kalau para kiai, guru-guru torekot, santri yang melawan kekejaman dan kezaliman Belanda itu dianggap sebagai pengkhianat dan pemberontak. Bugot. Dengan gelar Habib, mereka memaksa kita untuk mendudukkannya sebagai warga negara kelas 2. Dengan gelar Habib, mereka merasa menjadi warga kelas tinggi, kelas majikan. Sementara kita warga pribumi, di mata mereka dianggap sebagai kelas pembantu dan kelas budak. Dan memang banyak yang senang menjadi budak para Habib, sehingga rela mati konyol demi Habib. Sudah terlalu banyak korban dari ulah oknum Habib yang merugikan warga pribumi Nusantara. Saudara-saudari, mari kita sadar. Semoga ini membangkitkan jati diri kita, keindonesiaan kita. Jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jati diri kita bukanlah jati diri bangsa Yaman, apalagi jati diri keturunan Yahudi. Bukan. Indonesia adalah Indonesia. Maka jadilah orang Indonesia, jangan jadi orang Yaman, apalagi jadi orang Yahudi. Aku adalah Indonesia. Aku bukan aneh. Saudara adalah Indonesia. Saudara bukan ente. Kalau saudara panggil ente, itu Yaman namanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.